Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mohon bimbingan dan tuntunnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur atas tuntunan dan bimbingan-Mu. Kami boleh memuliakan Engkau di dalam ibadah ini. Berkati hati kami semua, siapkan hati kami semua, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Berkati juga pelayan firman yang akan menaburkan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menuntun kami di dalam menjalani hidup kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bermazmur. Kita akan membaca Mazmur 19 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacanya bagian yang tercetak keluar, Bapak Ibu akan membacanya bagian yang tercetak ke dalam. Di dalam perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pimpinan biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu
Diamkan seluruh suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, supaya firman-Mu pada saat ini dapat kami pahami dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ke 20 yang mengatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dalam kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Gereja adalah komunitas atau persekutuan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan gereja hadir di dunia ini ada tugas yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah bersaksi. Apa yang dipersaksikan oleh gereja? Tentunya adalah kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah kita rasakan, yang telah gereja rasakan. Gereja harus membagikan itu kepada semua orang, terkhusus atau terlebih bagi orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan Tuhan yang telah ditunjukkan bagi gereja adalah melalui karya pemulihannya. Kebangkitan dan kematian Yesus itu memulihkan gereja, memulihkan kita semua dari kuasa dosa. Kita tentu paham, kita tentu tahu bahwa ketika kita berdosa, kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Akan tetapi kita sekarang sudah dilayakkan. Yesus Kristus mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa kita, supaya kita dapat datang kepada Dia setiap saat, setiap waktu, dimanapun itu. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
melalui karya pemulihan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus, kita pun juga diberikan Roh Kudus untuk membimbing, menuntun kita, memberikan kuasa supaya kita mampu untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Banyak di antara kita yang pernah mendengar ada kuasa mujizat, di mana ada orang sakit, didoakan, seketika itu dia sembuh. Atau mungkin kita juga memiliki pengalaman iman seperti itu, Bapak Ibu. Dan hal itu bukanlah suatu hal yang baru di dalam pembacaan kita pada saat ini, juga memberikan kesaksian mengenai hal tersebut, di mana Petrus dan juga Yohanes, mereka mengadakan suatu mujizat, yakni menyembuhkan orang yang sejak lahir sudah lumpuh. Petrus dan Yohanes dengan penuh kuasa Roh Kudus, mereka memulihkan orang ini. Orang lumpuh ini menjadi berjalan. Dan hal itu disaksikan oleh banyak orang, sehingga banyak orang menjadi terheran-heran dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-11. Mereka terheran-heran akan kuasa mujizat yang mereka saksikan itu. Dan mereka mengikuti Petrus dan juga Yohanes. Akan tetapi dalam proses mengikuti ini, mereka bertanya-tanya, atau mungkin mereka sudah memiliki pemahaman bahwa mujizat yang terjadi, karya pemulihan atas orang lumpuh ini dapat terwujud karena kesalehan, karena kuasa yang ada di dalam diri Petrus dan juga Yohanes. Dan Petrus dalam pembacaan kita nampaknya sudah mengetahui akan hal itu. Di ayat 12, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, di sini Petrus mau menyadarkan kepada orang-orang bahwa pemulihan yang mereka saksikan itu bukan karena kuasa dari diri mereka, melainkan karena ada kuasa dari Allah. Di ayat 13, 14, 15 yang menceritakan mengenai Yesus Kristus, di mana orang-orang Israel menganiaya Yesus. Yesus tidak bersalah. Mereka, orang Israel ini, membuat Yesus akan salah. Bahkan Pilatus sendiri mengatakan dia harus dilepaskan. Akan tetapi orang-orang ini justru menukarnya dengan seorang pembunuh, sehingga Yesus pun harus mati di atas kayu salib. Dan kematian Yesus ini menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga di ayatnya yang ke-19, di sana Petrus dalam khotbahnya mengatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Petrus mau mengajak orang-orang ini, orang-orang Israel, supaya mereka sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan itu dosa. Bertobatlah supaya apa? Supaya kamu dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Artinya ketika kita sedang menghadapi suatu kesesakan, tetap ada suasana damai sejahtera di dalam hati kita. Karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Di dalam sebuah pertobatan, itu kita bukan hanya mengaku dosa, melainkan kita juga berkomitmen untuk tidak membuat dosa itu lagi. Kita berusaha mendekatkan diri kita, menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Itu adalah makna dari pertobatan, Bapak Ibu. Maka dari itu ada kelegaan di dalam diri kita. Dan akan ada pemulihan yang akan kita rasakan. Dan pemulihan yang kita rasakan itu harus kita saksikan.
harus kita bagikan kepada orang-orang di luar, supaya mereka juga mengalami hal yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan kesaksian, ketika kita melakukan pelayanan, kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, ada kalanya kita memiliki motivasi yang salah, yakni apa? Ingin disanjung. Seakan-akan kalau pelayanan ini tidak ada kita, maka tidak akan berjalan. Itu adalah suatu hal yang keliru, Bapak Ibu. Pelayanan kesaksian yang ada di gereja, yang kita lakukan, dapat terwujud hanya karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Petrus dan Yohanes sendiri yang mengatakan hal itu, dan itu harus ada, harus kita yakini di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, semua pelayanan yang kita lakukan pasti sia-sia. Tanpa kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka semua pelayanan yang kita lakukan tidak ada artinya. Untuk apa kita mau meninggikan diri sendiri dalam melakukan pelayanan ini, Bapak Ibu? Pelayanan yang kita lakukan terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum juga akhir, itu juga dapat membuat orang-orang di sekitar kita mengalami pertumbuhan iman, penguatan iman, sehingga ketika mereka menghadapi suatu persoalan hidup, mereka tidak hancur imannya kepada Tuhan. Pengharapannya tetap ada. Meski demikian, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, melakukan kesaksian, melakukan pelayanan, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Ada orang yang masih takut untuk melakukannya. Nah, maka dari itu, Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita keberanian untuk melakukan pelayanan itu. Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan pelayanan itu. Dan dari sini juga melalui Roh Kudus kita diingatkan bahwa setiap kita jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Lihat keluar, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan penguatan daripada kita. Kita harus hadir di sana untuk memberikan kesaksian kita, menuntun mereka untuk mengalami yang namanya pemulihan. Kita orang-orang yang telah dipulihkan harus membagikan hal itu kepada semua orang. Kita harus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang pasti memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Dan setiap pelayanan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita merasa tinggi hati karena pelayanan, kesaksian yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia,
Pada kesempatan hari ini kami hendak menaikkan harapan-harapan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau berkati pada seluruh pemimpin bangsa ini dari pemerintah pusat sampai daerah. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Engkau juga berkati para angkatan keamanan supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga kehidupan bangsa kami, kehidupan negeri kami dijauhkan dari segala ancaman yang ada. Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam Tuhan. Tuhan tolong mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan menggerakkan hati setiap orang supaya memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan yang sedang mereka alami Tuhan. Dan kami juga hendak berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia ini Tuhan, terkhusus bagi GPIP Immanuel WR Supratman. Engkau berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa sebagai Ketua Majelis Jemaat di tempat ini. Engkau berikan kepadanya hikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam melakukan seluruh tugas pelayanannya Tuhan. Engkau juga berikan berkat anugerah bagi kehidupan keluarganya, masa depan keluarganya, masa depan anaknya, agar apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Pendeta Yance Tonapa beserta keluarga senantiasa ada di dalam rencana Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Pendeta David, Bapak Pendeta Sony dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Tuhan senantiasa melindungi mereka sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati majelis jemaat yang ada, pengurus unit-unit misioner. Engkau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam menjalankan proses vikariat tahun kedua ini. Engkau juga berkati tim multimedia yang ikut membantu dalam proses perekaman ibadah ini, organis, pemandu lagu. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun pada hari ini, bahkan dalam minggu-minggu ini Tuhan, supaya dalam pertambahan usianya, iman mereka semakin kuat, apapun yang mereka cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau juga berkati kehidupan keluarga kami, usaha pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, supaya melalui usaha pekerjaan yang Kau anugerahkan ini, seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi, serta hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Engkau berkati masa depan anak-anak kami, studi anak-anak kami, harapan cita-cita dari keluarga kami Tuhan. Dan tolonglah kami untuk menapaki hari demi hari di dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
syukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kelimpahan berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Kami dapat memberikan persembahan ini karena begitu besar kasih karunia kepada kami. Untuk itu Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, kiranya dapat berkenan kepadamu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor,
juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.